di tempat ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menuntun dan menyertai setiap kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia, sebab Dia Allah kita, Allah yang layak terima pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
berkat-berkat Tuhan bisa melimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, kita boleh sehat Tuhan. Ini salah satu bukti bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah putus-putusnya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sekarang kita masuk di dalam pemberkatan Tuhan hari ini. Kita buka hati kita mempersiapkan tanah hati kita yang baik, karena kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Nanti yang firman Tuhan yang kita akan dengarkan sekarang akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam kita hidup. Haleluya.
katakan shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Kita masih boleh ada semuanya hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Tidak dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan selain kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tidak berlama waktu lagi, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Pada malam hari ini saya mau berbicara tentang ketakutan. Berada di padang gurun. Ini sebuah kisah dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada malam hari ini saya mau berbicara tentang ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Tuhan menyuruh bangsa Israel melalui Nabi Musa yang ada supaya mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan persiapkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jalan cerita dari bangsa Israel ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir tidak serta-merta mereka langsung ada di tanah perjanjian, tetapi mereka masih berada di fase di mana mereka berada di padang gurun pada waktu itu. Dan di padang gurun inilah bangsa Israel mengalami ketakutan. Berbicara tentang ketakutan, ketakutan adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Takut menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu merasa getar atau ngeri, atau menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ini rasa takut atau ketakutan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel yang mengalami ketakutan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Salah satu yang membuat bangsa Israel tetap berputar dalam padang gurun yaitu karena ketakutan. Siapa di sini yang tidak pernah merasa takut ketika mereka mengalami hal-hal yang boleh mendatangkan bencana di dalam kehidupan pribadi mereka atau keluarga atau rumah tangga? Siapa di sini yang tidak pernah merasa takut? Siapa yang tidak pernah merasa khawatir? Atau siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya kecemasan secara pribadi? Semua orang saya rasa pernah mengalami hal ini. Dan tidak ada satupun orang yang luput dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran. Dan pada malam hari ini, salah satu cara untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus, tujuan mutlak kekristenan, yaitu salah satu tujuan kita untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus, yaitu yang pertama, jangan takut. Haleluya. Boleh katakan haleluya. Jangan takut. Karena takut itu hanya membuat kita skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis artinya sifat yang selalu meragukan sesuatu. Nah, kata takut ini, ketakutan ini seringkali membuat kita menjadi ragu akan Tuhan kita yang besar. Seringkali kita berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi ternyata ketika kita mengalami ketakutan
orang yang mulai meragukan, apakah masih ada pertolongan Tuhan yang Dia kerjakan bagi kehidupan saya dan saudara? Apakah tangan Tuhan masih sanggup menolong saya atau tidak? Apakah Tuhan masih bisa membantu saya di saat saya mengalami hal-hal yang saya tidak inginkan untuk terjadi? Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka mengalami ketakutan, mereka mulai meragukan Musa. Bahkan mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai mengalami atau mengingat-ingat kembali keadaan mereka waktu masih berada di tanah Mesir pada waktu itu. Keraguan yang besar mulai membuat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu melihat bahwa Tuhan itu ternyata hanya kecil. Mengapa? Karena ketakutan yang besar menaungi setiap kehidupan mereka, sehingga sulit untuk mereka melihat Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ketakutan itu hanya membuat kita menjadi egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris artinya sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal atau mengandalkan diri sendiri. Ketakutan ini hanya membuat orang ini menjadi egois, mengandalkan dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri. Sedangkan Yeremia 17 ayat 5 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, terkutuklah orang itu. Mengapa? Ketakutan bagi bangsa Israel pada waktu itu lebih besar. Sehingga apa? Mereka mulai mengingat-ingat kembali. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu, janganlah ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Mereka mulai berpikir tentang diri mereka sendiri. Lebih enak berada di Mesir daripada pergi kepada janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka baru melihat janji Tuhan, karena mereka baru melihat berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, yang ada di dalam hati mereka, hanya menggerutu, mengeluh, bahkan takut, kecemasan. Itu yang menghampiri setiap kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Seakan-akan mereka lebih kuat, mereka lebih hebat, dan tidak mau mengandalkan siapapun, bahkan tidak mau mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketakutan membuat kita berpikir pendek. Saya mau mengatakan, saudara, tidak sedikit orang yang bunuh diri karena ketakutan. Betul? Tidak sedikit orang yang mati secara tiba-tiba karena ketakutan. Mengapa? Karena ketakutan ini, semakin kita melihat Tuhan itu kecil, berarti semakin ketakutan itu melingkupi setiap kehidupan kita. Tidak ada ketakutan yang menguasai manusia, tetapi manusialah yang memberi peluang kepada ketakutan untuk menguasai mereka. Saudara, saya mau katakan, tidak ada ketakutan yang menguasai manusia. Hanya manusia yang memberi peluang, hanya manusia yang memberikan kesempatan kepada ketakutan supaya dia menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu pentingnya di dalam setiap kehidupan kita ketika kita tidak takut. Karena apa? Karena kita percaya kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah terbatas di dalam segala hal di dalam setiap kehidupan kita. Ketakutan membunuh iman. Kalau kita melihat di Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini perkataan
Petrus, ini keadaan Petrus, ini yang dialami Petrus ketika dia berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu Petrus memandang Yesus, dia fokus kepada Tuhan. Walaupun angin itu meniup, walaupun gelombang itu bergelora di samping kiri kanan, itu tidak mengubah perasaannya. Mengapa? Karena dia terus memandang Tuhan yang besar. Dia melihat kuasa Tuhan. Karena apa? Dia memandang Yesus. Tetapi kemudian ketika dia rasakan angin, ketika dirasanya angin atau tiupan angin itu menyentuh badannya, dirasanya angin itu bertiup, imannya mulai goyah. Mengapa? Karena dia mulai merasa takut. Dia takut tenggelam. Apa yang terjadi? Dia benar-benar tenggelam. Nah, hal ini yang boleh dikatakan ketakutan itu membunuh iman kita. Ketika kita hanya memandang Tuhan, walaupun gelombang itu bergelora atau hal-hal apapun yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, ketakutan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau ada Tuhan. Tetapi ketika kita hanya merasakan hanya ada ketakutan, hanya ada kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, maka percaya hal-hal yang buruk itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama hal yang seperti Petrus. Tetapi iman membuat kita bangkit. Ketika Petrus mulai tenggelam, ada Yesus di sana. Yesus mulai mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus pada waktu itu. Sehingga apa, saudara? Pada waktu itu Petrus mulai naik kembali. Imannya bangkit. Dia mulai tumbuh kembali. Ini menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia tidak akan pernah membiarkan kita tinggal dan tenggelam di dalam ketakutan. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Kalau kita melihat di Hagai 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, oleh sebab itu, beginilah kata firman Tuhan, perhatikanlah keadaan. Pentingnya bagi kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman, di mana kita harusnya penting di dalam kehidupan kita memperhatikan setiap kehidupan kita. Jangan hanya sibuk mendandani diri secara jasmani. Kita mulai membangun kembali, memperhatikan kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita, mesbah kita bersama dengan Tuhan, bagaimana cara supaya kita jangan takut. Kita cepat saja, saudara. Bagaimana cara kita supaya kita tidak takut? Mari sama-sama kita buka kitab kita, Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji atau jaminan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang mau terus menanti-nantikan Tuhan. Ini jaminan supaya kita tidak takut lagi di dalam kehidupan kita. Salah satu cara supaya kita tidak takut yaitu nantikan Tuhan, cari Tuhan. Kita mulai menanti-nantikan Tuhan, bahwa di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini raja wali, saudara. Dia kalau terbang, burung raja wali ini, kalau saya belajar, kalau dia mau terbang, ini menantang angin. Haleluya. Burung raja wali ketika dia terbang, dia akan terbang tinggi. Dan kalau ada angin, dia tantang angin itu. Supaya apa? Supaya dia terus melatih sayap yang ada, melatih kekuatan tubuh dari burung ini. Apakah dia kuat atau tidak? Ini keberanian dari burung raja wali. Nah, kita mencontohkan burung raja wali ini supaya kita belajar dari burung raja wali yang ada, bahwa ternyata ketakutan itu tidak perlu di dalam kehidupan kita. Kita
yang disebut sebagai pujian penyembahan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita mau terus sampaikan pujian penyembahan lewat kehidupan kita. Haleluya, lewat pergaulan kita, lewat keadaan hidup kita, kita mau sampaikan bahwa ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang terus nampak di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka kitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang lagi di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kita mau belajar tentang bagaimana keadaan Musa atau bangsa Israel pada waktu mereka melawan bangsa Amalek pada waktu itu. Saudara, ini sebuah kisah kebenaran firman Tuhan di mana bangsa Israel melawan bangsa Amalek pada waktu itu. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuat dan menanglah bangsa Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah bangsa Amalek pada waktu itu. Kemudian dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, benarlah Musa, karena dia terlalu benar untuk mengangkat tangannya di waktu mereka berperang pada waktu itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa inilah gunanya teman, inilah gunanya sahabat, inilah gunanya kerabat. Ketika Musa mulai lelah pada waktu itu, Harun dan Hur turut mengangkat tangannya, menopang tangannya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, supaya apa? Pada waktu tangan Musa ini terangkat, maka bangsa Israel ini pasti menang, bangsa Israel ini pasti kuat. Ini berbicara tentang bagaimana kuatnya persekutuan di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Saling menopang, saling membantu, saling menolong satu sama lain di dalam doa. Pada waktu itu tangan Musa mulai benar, tetapi ada Harun dan Hur yang membantu Musa pada waktu itu. Sehingga apa? Kemenangan yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ini yang diinginkan Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan. Saling mendoakan satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Sehingga apa? Kuatlah pertahanan persekutuan gereja tersebut. Sehingga gereja-gereja Tuhan di akhir zaman boleh terus akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Amalek ini adalah bangsa yang sadis, bangsa yang besar. Ketika bertemu dengan musuhnya, tidak ada ampun. Berbicara tentang Amalek ini adalah kuasa teritorial, roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh yang ada di udara, dan bahkan antek-anteknya yang selalu mengintimidasi anak-anak Tuhan di akhir zaman. Oleh sebab itu pentingnya persekutuan doa di gereja-gereja Tuhan antar jemaat-jemaat Tuhan, bahwa ternyata setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, mari terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak akan pernah terlepas dari hadirat Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan. Mengapa? Kekuatan persekutuan di dalam persatuan gereja Tuhan ini sangat kuat ketika kita saling mendoakan satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau terus belajar saling tolong menolong di dalam gereja Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling saling mendukung satu sama lain, sehingga setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, anak-anak Tuhan, generasi-generasi Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan kita hanyalah
benar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita akan terus menjadi ahli waris bagi kerajaan yang ada di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Haleluya, Yesus.
boleh merasakan kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya kami selalu mengangkat tangan kami di hadapan hadirat. Karena kami tahu apa yang kamu tidak mampu. Ada banyak hal yang kami alami, ada banyak hal yang akan kami rasakan Tuhan, sehingga kami merasakan ketakutan. Tetapi ketika Engkau memegang tangan kami, maka tidak ada rasa takut dalam kehidupan kami. Karena Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kau tanamkan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada saat ini, akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biar Engkau menanam firman Tuhan yang akan selalu menuntun perjalanan kami, yang akan selalu memegang kami, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kami, sehingga tidak ada rasa takut di dalam kami hidup menumpang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba yang telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Engkau tetap terus pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau kurniakan hikmat dan peduli, harapan Allah untuk menjadi bagian hamba-Mu, sehingga dimanapun dia pergi dan berada, dia mau merasakan hadirat Allah, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu kita takut, karena Tuhan selalu pegang tangan kita dimanapun kita pergi dan berada. Dan ketika Tuhan pegang tangan kita, maka tidak ada rasa takut. Walaupun kita melihat keadaan dunia kita semakin hari semakin menuju kepada suatu kebinasan, tetapi ada jaminan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban semua kita malam hari ini. Oh
hormat dan pengagungan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat semua perbuatan ajaib Tuhan. Setiap hari kami selalu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap waktu, setiap saat, anugerah kebaikan terus kami alami, terus kami nikmati, terus kami bagian kehidupan kami. Dan berkata malam hari ini, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Biar terus kami berjalan bersama dengan Engkau. Hati kami terus terpaut kepada Engkau. Kami terus setia mengasihi, mencintai Engkau. Meskipun berbagai macam tantangan, persoalan, masalah, mungkin silih berganti kami hadapi, tetapi kami berkata Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah naungan kami, Tuhanlah pembela dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah biarkan mereka yang setia berlari mengandalkan Tuhan. Tetapi kami percaya tangan Tuhan yang akan menjadi bagian hidup kami dan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami telah bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Firman Tuhan juga telah diberitakan malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami terus kuat dalam Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus kami teguh dalam Tuhan. Kami percaya apapun kami hadapi, kami akan terus melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Karena hati kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh seberapa umat-Mu yang hadir hari ini, seluruh kaum ibu Tuhan, Engkau berkati hidup mereka dalam ibadah pertengahan minggu ini Tuhan. Engkau berkati di sponsor kaum ibu, berkati seluruh ibu yang ada. Kami berkata di dalam nama Yesus, berkat Allah terus tercurah bagi bagian hidup mereka. Mereka melihat tangan Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib. Berkat tangan Tuhan, kasih karunia Allah akan terus bagi bagian kehidupan mereka. Dan mereka melihat bagaimana segala sesuatu yang mereka kerjakan ada berkat Tuhan di sana. Kerinduan keinginan mereka kami percaya Tuhan akan tolong dan jawab, dan itu akan menjadi kenyataan. Setiap persoalan masalah yang mereka hadapi, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar dan kemenangan terus akan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah berbagian dalam pelayanan malam hari ini, biarlah terus hidup mereka diberkati dan ada dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan dari hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di surga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, serta penyertaan persekutuan dari Allah Kudus menyertai kita saudara, mulai dari malam hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus pada kali kedua. Semua diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan